Pernah dengar kisah Robin Hood? Perampok yang membagikan hasil rampokannya pada rakyat miskin? Siapa sangka Indonesia juga punya sosok Robin Hood ini loh. Ia adalah Johnny Indo, pria yang sempat menghebohkan Indonesia di tahun 70 dan 80-an karena tindakan kriminalnya. Menariknya, meski dirinya melakukan beberapa kali perampokan, Johnny Indo justru sangat dicintai masyarakat, terutama masyarakat miskin. Ketika dirinya berhasil ditangkap, lalu kemudian ditahan di penjara di Lapas Nusa Kambangan yang terkenal sangat ketat, dia berhasil lolos. Siapa gerangan dirinya? Dia adalah Johannes Herbertus Eikenboom, atau populer dengan sebutan Johnny Indo, perampok legendaris di Jakarta. Johnny Indo kelahiran Garut, Jawa Barat, 6 November 1948. Dikenal sebagai aktor film era 80-an. Namun sebelum aktif bermain film, dia dikenal sebagai perampok emas legendaris pada era 70-an. Aksi perampokan dilakukan saat siang hari bersama kelompoknya yang dikenal sebagai pasukan Cina Kota atau Pachinko. Aksinya yang paling dikenal adalah perampokan yang dilakukan pada 1979, tepatnya di sebuah toko emas di daerah Cikini, Jakarta Barat. Sebelumnya, Johnny juga terlibat dalam aksi perampokan di toko emas di kawasan Roxy. Dalam perampokan itu, Johnny berhasil merampas 4 kg emas. Karena kelihayannya, dia berhasil lari dari kejaran polisi. Namun pada akhirnya, Johnny Indo tertangkap setelah aksi ikoniknya di toko emas Cikini. Dia tertangkap saat berada di Sukabumi. Penangkapannya diawali dari salah satu anggota Pachinko yang berhasil ditangkap dahulu oleh kepolisian yang akhirnya menggiring pada penangkapan Johnny. Atas perampokannya, Johnny divonis 14 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Pulau Nusa Kambangan. Setelah 3 tahun di penjara, dia dan 34 napi lainnya berhasil menjebol Lapas Nusa Kambangan pada 1982. Namun Johnny berhasil ditangkap setelah bertahan selama 12 hari. Johnny dibebaskan secara murni dari penjara pada 1987 dan mengganti nama lahirnya menjadi H. Umar Billah bin Muhammad. Namun dia masih dikenal dengan panggilan Johnny Indo. Setelah keluar dari penjara, karena parasnya yang tampan saat itu, Johnny ditawari untuk bermain dalam sejumlah film, seperti Johnny Indo, Badai Jalanan, Titisan Si Pitung, Laura Si Tarzan, dan masih banyak film lainnya di era 80-an dan 90-an. Keinginannya untuk merampok semakin kuat saat melihat film Robin Hood dan Si Pitung. Hasil rampokan ini dia bagikan kepada warga kampungnya, sehingga mereka bisa hidup berkecukupan. Saat aktif menjadi perampok, dia mengaku kepada keluarganya bahwa hasil rampokannya didapat dari pekerjaannya dalam proyek film. Saat itu, Johnny Indo memang sudah ditawari untuk bermain film, namun hanya sekedar menjadi tokoh pendukung dan figuran. Bagaimana dirinya bisa menjebol tembok Lapas Nusa Kambangan? Johnny mengaku bahwa dia mencari kelemahan sistem keamanannya, mulai mendeteksi keluar masuk penjaga, dan sistem-sistem lainnya, hingga akhirnya dia berhasil melarikan diri dari lapas dengan mengecoh dan melucuti senjata para petugas lapas saat itu. Setelah berhasil keluar lapas, dia beserta napi lainnya meninggalkan jejak berupa pakaian, celana dan ikat pinggang, dan membuangnya ke arah yang berlawanan untuk mengecoh petugas. Sedangkan Johnny Indo dan rekan-rekannya juga berhasil menyeberang ke dataran Jawa melalui kampung nelayan. Saat itu, dia hanya naik transport yang disediakan tanpa memikirkan biaya. Karena orang sekitar tahu kalau dia dan rekan-rekannya adalah napi, para kondektur transportasi tidak berani bertindak apa-apa, bahkan meminta tarif pun tidak berani. Pelariannya dari Lapas Nusa Kambangan menjadi berita heboh. Bahkan foto pencariannya ada di setiap sudut kota. Hingga akhirnya setelah 12 hari, Johnny berhasil ditangkap dan ditahan di lapas di Tangerang. Menghabiskan hari tuanya, Johnny aktif dalam ceramah keagamaan dan juga menggeluti hobinya, mengkoleksi batu akik. Pada 26 Januari 2020, dia meninggal dunia karena mengalami sesak nafas akut. Hingga sekarang, Johnny selalu diingat sebagai Robin Hood Indonesia. Dan kisah perampokannya serta pelariannya dari Lapas Nusa Kambangan menginspirasi para sinias tanah air untuk membuat film.